Hmm, Oke, kita ke teman-teman lain dulu. Oke, ada teman-teman lain silakan. oke siap, Bang. Siap, siap. Nanti aku tahan dulu di sini nanti. Sebentar. Kau pikir dulu. Penting sekali teman-teman ya. DOC ini dia tanya karena ini penting sekali karena dia lagi mencintai gereja Katolik dan mau tahu tentang kebenaran. Oke? Karena yang diajarkan di sana konsep harafiah dalam pengertian ini dengan ayatnya selalu ditafsirkan secara harafiah ini menjadi kesulitan juga ketika berhadapan dengan penafsiran magisterium gereja itu seperti ini. DOC, ini penting sekali kenapa magisterium gereja yang menafsirkan. Kenapa? Karena ini kitab suci perjanjian baru adalah penggenapan perjanjian lama. Di perjanjian lama punya katedra Musa atau magisterium yang namanya Kohen Gadol. Mereka yang menafsirkan, bukan semua orang menafsirkan. Engkau bisa mengerti? Paham, Romo, paham, paham. Hanya satu orang Israel, orang Ibrani, mereka bisa tafsirkan kitab suci sembarang-sembarang. Mereka bilang tidak bisa karena kami punya rabi, kami punya Kohen Gadol iman, kami imam, kami punya katedra Musa untuk menafsirkan itu. Dan karena itu, gereja adalah rumah Daud yang baru, Israel yang baru, maka dia harus punya Kohen Gadol, dia harus punya katedra Petrus, katedra Pedro, yang menafsirkan itu. Dia harus punya magisterium yang menafsirkan itu. Supaya jangan terjebak sembarang-sembarang. Karena itu Pak Petrus bilang, hati-hati dengan menafsirkan kitab suci. Supaya jangan mendatangkan hukuman untuk dirimu sendiri dalam 2 Petrus 3 ayat 15-16. Seperti itu DOC. Oke, nanti ajari teman-teman Katolik tidak usah 2 Petrus panas berapa tadi, Bang? apa karena. Ya? Tadi 2 Petrus berapa? Oh, tentang penafsiran, oke. 2 Petrus 3, 15, 16. Engkau baca dulu, Sofi. Jangan tafsir sendiri-sendiri. Apalagi surat-suratnya Paulus. Itu primus inter pares. Petrus sendiri mengatakan itu. Jangan tafsir suka-suka suratnya Paulus. Ini loh yang omong ini kepala gereja loh. Yang omong ini kepala para rasul loh. Dan dia kenal semua suratnya Paulus. Makanya dia bilang dalam semua suratnya Paulus. 2 Petrus 3 ayat 2 Petrus 3 ayat 15 16. 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Oke, Apabila ia tahan dulu, Sofi. DOC, hal itu dibuatnya dalam semua, Surat. artinya Petrus mengenal semua suratnya Paulus. Mengenal. Oke, karena kapan dia mengenalnya? Nanti di Galatia 1 ayat 18, engkau bisa lihat. Nanti Paulus pergi berkonsultasi dan tinggal di rumahnya Petrus Kefas selama 15 hari. Tidak usah di sana, kita baca lanjut ayat 16-nya. apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. DOC, karena itu butuh siapa? Butuh penafsiran. Ya, butuh siapa yang menafsirkan? Butuh gereja. Butuh gereja. Karena gereja adalah tiang dasar dan tiang penyangga dan dasar kebenaran. Karena gereja lah yang harus meneruskan pelbagai hikmat. Efesus 3 ayat 10, 11. Jangan kau teruskan suka-suka. Ada gereja yang meneruskan. Bukan engkau sendiri yang meneruskan. Efesus 3, 10, 11. Supaya sekarang oleh gereja
diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Oke. Menurut maksud DOC, apa yang diteruskan oleh hikmat yang diteruskan oleh gereja itu menurut maksud Tuhan kita. abadi. Jadi ingat itu, menurut maksud abadi, bukan setengah-setengah pada saat itu, sampai selama-lamanya. Kalau hanya itu maksud yang pada saat itu, ngapain? Di sini dikatakan menurut maksud abadi yang direvelasikan Allah melalui anaknya sendiri. Jadi gereja yang harus, ya kenapa Sofi? Berarti pengajarannya menetap ya Romo, nggak bulan ini lain, bulan depan lain lagi tafsirannya. Pengajaran menetap. Karena itu Matius 28 ayat 20. Ajarkanlah semua yang saya perintahkan dan aku akan menyertai. Berarti ketika para rasul Yesus menyertai karena ajar itu. Lalu sekarang Yesus tidak menyertai karena ajar yang berbeda. Tidak bisa. Pengajaran itu abadi. Maksud itu abadi. Kalau dia bilang ajarkanlah semua yang saya perintahkan, itu abadi. Karena itu maksud abadi yang tadi yang gereja harus teruskan. Dalam Efesus 3 ayat 10-11. Apa yang harus diteruskan secara abadi? Ini loh. Matius 28 ayat 20. ayat 16 sampai 20. Karena Ayat itu 20. pergilah. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tahan dulu. Dan ketahuilah menyertai Yesus, menyertai para rasul sampai para rasul mati atau kapan? Sampai kapan? Oke. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai kapan? Akhir zaman. Bukan sampai dengan para rasul mati toh? Sampai kapan? Akhir zaman. Bagaimana tahu supaya para rasul meneruskan? Ya harus setia kepada pengajaran para rasul. Bertekun dalam pengajaran para rasul. Kisah 2 ayat 42. Mereka semua bertekun dalam pengajaran para rasul. Ini loh, kalau tidak ada suksesi untuk meneruskan pengajaran para rasul, bagaimana kita tahu bahwa ini dari para rasul? Dan para rasul terima dari Tuhan. Karena kisah 1 ayat 2 mengatakan bahwa sebelum Yesus pergi, dia telah meninggalkan semua perintahnya kepada para rasul yang dipilihnya. Bukan kepada orang lain, bukan ke Luther, ke Zwingli, ke siapa lagi, Charles Barron, bukan ke James Smith, bukan ke Anglikan, bukan tidak. Kepada para rasul yang dipilihnya. Supaya kita tahu bahwa kita tetap setia kepada para rasul yang dipilihnya, ya harus setia kepada pengajarannya. Makanya Nona baca dulu. Kepada siapa diberikan perintah ini? Kisah 1 ayat 2. Kepada siapa? Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Berarti supaya kita tetap setia kepada para rasul yang dipilihnya, maka kita harus buat apa? Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Cukup. Supaya kita tahu bahwa kita punya kesetiaan kepada pengajaran para rasul yang terima pengajaran perintah dari Yesus, maka yang harus kita buat adalah bertekun di dalam pengajaran para rasul. Bagaimana kita tahu sampai sekarang kita masih setia? Ya karena ada suksesi apostolik. Karena ada penerusan di dalam suksesi apostolik, supaya ajaran yang kita terima sekarang ini itu adalah setia kepada yang diterima oleh para rasul dari Yesus sendiri. Kalau tidak ada suksesi apostolik, bagaimana Protestan bisa mempertanggungjawabkan bahwa pengajaran mereka adalah kesetiaan kepada ketekunan
pengajaran para rasul. Coba sentuh sedikit. Satu hal Protestan bilang, Deus engkau dalam proses ini. Tunjukkanlah bahwa ajaran yang di sana adalah bentuk dari kesetiaan dan ketekunan kepada pengajaran para rasul. Deus. Nggak bisa dibuktikan, Romo. Kalau ini yang harus dipertanyakan juga kepada para pendeta, apakah yang diajarkan di sana adalah bertekun di dalam pengajaran para rasul? Kalau bertekun dalam pengajaran para rasul, apa kata Petrus? Oke? Apa kata Yakobus? Yakobus bilang iman dan perbuatan. Benar kan? Yakobus bilang perminyakan suci menghapusi dosa. Setia kepada pengajaran para rasul, Petrus bilang perbuatan kasih menutupi pelbagai dosa. Bukan iman menutupi pelbagai dosa. Kalau setia kepada pengajaran para rasul, Paulus bilang begini, iman, harapan, dan kasih lebih besar dari semuanya. Walaupun aku mempunyai iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi ketika aku tidak mempunyai kasih, iman tidak berguna sama sekali. Aku tidak berguna sama sekali. Setia kepada pengajaran para rasul, Galatia 5 ayat 6. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Di mana kesetiaan Protestantisme terhadap pengajaran para rasul. Karena para rasul yang menerima perintah dari Yesus, semua dikatakan semua perintahnya. Tidak bilang hanya setengah saja perintah yang diterima oleh para rasul, lalu setengahnya diterima oleh Martin Luther, lalu seperempatnya diterima oleh Zwingli, lalu sekian 00 berapa diterima oleh Calvin. Predestinasi di mana di situ double predestinasi yang diterima oleh para rasul? Nietzsche Guterres, kalau mereka bilang mereka itu apostolik, tunjukkanlah mereka ada suksesi atau tidak, selesai. Itu saja. Oke, mungkin ada yang lain, kita sudah loncat tema ini. Cek. Siap Tuan. Jangan pakai Tuan kok. Jadi barang siapa yang melakukan yang kecil ini, dia melakukan untuk aku. Jadi jangan lupa ya. Saya menghormati magisterium. Jangan. Engkau menghormati magisterium. Saya bukan uskup lah. Oke. Hierarki. Yang kecil, yang pelayan. Karena Paus Fransiskus bilang, Yesus bilang, kekuasaanmu itu adalah pelayananmu. Oke, barang siapa yang ingin menjadi besar harus menjadi yang kecil. Barang siapa yang menjadi pertama, dia harus menjadi pelayanmu. Oke, silakan. Aprezio Adrian Jack. Sorry Romo, Pater, tadi ada yang bilang saya mau definisikan kitab suci. Lucu sekali. Saya belajar sudah terlalu tinggi terus definisi kitab suci. Kitab buku suci ya suci dalam level yang manusiawi. Kalau kudus levelnya yang lebih tinggi. Jadi saya pikir itu pertanyaan sangat sederhana. Informatif, nggak apa-apa. Oke, tidak apa. Tapi ingat bahwa di Biblia, itu dari kata Yunani yang artinya perpustakaan ya. Biblioteca, oke? Dalam Spanyol. Biblia dari kata biblioteca artinya perpustakaan. Makanya kalau yang adanya penyembahan kepada kitab suci bagi Protestantisme artinya penyembahan kepada biblioteca, penyembahan kepada perpustakaan. Tidak enak lagi. Ya, harus kata dasarnya harus kita omong toh. Iya, biar Karena mereka tahu Biblia ya. dari kata biblioteca. Biblioteca artinya kumpulan buku-buku. Kumpulan buku-buku ada di perpustakaan. Jadi kalau mereka mati-matian, kitab suci harus disembah, kitab suci harus diorang. Engkau pergi hargai kitab suci artinya engkau pergi ke perpustakaan. Enggak, begini Ya, itu. Mungkin khusus orang pada bingung kitab dengan kata yang Alkitab. Ya, karena ada Alkitab kan dari kata al dan kitab ya, kumpulan kan. Iya, betul. Itu dari serapan bahasa Arab. Jadi nanti orang bingung lagi. Penjelasan Pater tadi kan dari bahasa Latin. Dari bahasa Latin, oke. Jadi kan di Inggris kan Bible kan? Iya, yes. Oke. Jadi yang di Indonesia kan seperti ya teman-teman. Jadi kalau diterjemahkan kitab suci di Indonesia sebenarnya ini ambil dari mana nih? Oke. Akhirnya saya mengingat, Sagrada Escritura. Mereka terjemahkan di situ Sagrada Escritura, kitab suci. Tetapi ada punya nama lain artinya Biblia. Biblia itu dari kata biblioteca
biblos, buku, libro, apa semua. Jadi perpustakaan sebenarnya. Di sana kita temukan semua, oke? Jadi ada yang namanya biblisme, itu ekstrim ya, sudah menjadi aliran biblisme. Ada biblilatria, ini yang berbahaya sekali. Biblilatria adalah penyembahan kepada kitab suci. Sampai ekstrimnya begitu ya, Jack? Iya, orang yang tanya saya itu udah jelas belum kitab suci itu apa? Bikin lucu saya. Pater pasti senyum-senyum tadi lihat ya. Ada pertanyaan begitu. Saya tidak baca tadi kok. Baik, sudah bela umat ya. Ya, mau bela siapa? Bela kita semua toh. Tapi engkau sudah jelaskan. Engkau jelaskan kan saya sudah senang sekali. Selesai toh kalau itu. Oke, siap. Makasih banyak, Pater. Ya. Makanya jangan seperti Proti bongkar-bongkar ayat. Nanti Yesus sudah kritik ya. Sofi bantu dulu. Yohanes 5 ayat 39-40. Mereka masih matian sola skritura. Sola skritura Yesus sudah injak sola skritura itu. Skrituranya ada, solanya tidak ada. Makanya orang Protestan itu sama-sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat yang Yesus kritik di dalam kisah di dalam Yohanes 5 ayat 39-40. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Hai, Yohanes baca ayat mana? ayat 39. Yohanes 5 39-40. Yohanes 5 ya Romo. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Pokoknya mereka bongkar kitab suci ya, Jack. Tapi datang kepada Yesus tidak mau datang. Makan tubuhku, minum darahku, mereka tidak mau datang. Mereka bongkar semua kitab suci. Lalu lucunya ketika mereka pakai satu ayat, kita tanya mereka marah kita lagi. Itu yang saya Pekerjaan setan. Ya macam lucu yang beberapa pendeta kita tanya balik mereka marah. Seolah mereka datang ke room Katolik itu hanya tanya saja. Ya itulah. Susah. Oke. Arti Jack, engkau jangan kasih panas ya. Oke, Apregio, Adrian, nanti teman-teman di bawah mau naik silakan. Atau kalau tidak, kalau Adrian dan Malam Romo. Oke, Adrian silakan. Ya. Malam Romo. Mungkin saya tanyanya agak loncat-loncat Romo ya. dan mendasar. Romo izin bertanya. Tuhan Yesus diceritakan terakhir pada umur 12 Romo. Terus setelah itu kan dibaptis gitu Romo ya. Nah ini adakah fakta sejarah di antara umur Tuhan Yesus setelah 12 tahun sampai sebelum dibaptis itu pada tradisi suci Katolik itu apakah ada sejarahnya Romo? Mohon penjelasannya gitu Romo. Terus Oke, yang kedua Romo. nanti yang kau baca di bukunya Ya. Benedictus ke-16, oke? Infancia de Jesus, kanak-kanak Yesus, oke? Berarti ya Romo, siap. Terima Nanti kasih, kau Romo. cari bukunya dan ingat bahwa Paus Benedictus tuh dia punya 8 doktor, oke? Siap Romo, siap. Jadi engkau Jadi cari sendiri di sana. di bukunya itu Oke? Romo ya. Ya, itu Paus yang dia Benedictus, ngomong tentang ya, Romo. anak Yesus. Oke. Nanti kita bisa Oh, ya, tahu Romo. bahwa Yesus anak seperti apa. Oke. Ya, memang bukti Siap, terakhir Romo. ketika di Lukas 2 kita temukan tentang Yesus hilang di bait suci. Setelah itu langsung ke umur 30 Ya. ketika dia Dibaptis, mulai Romo ya. melakukan dibaptis dia mulai Mujizat. mulai pekerjaannya pewartaannya ketika umur 30. Melakukan pekerjaannya. Jadi engkau nanti baca di sini sejarah tradisi kanak-kanak Yesus. Tradisi karena Paus Benedictus ke-16 dia punya buku itu tentang Infancia de Jesus, masa kanak-kanak Yesus. Paus Benedictus Romo ya. Oke, siap Romo. Oke. Romo, maaf Romo, satu lagi Romo. Oke, silakan. Santo Paulus Romo, kenapa tidak diangkat menjadi Bapak Paus kita Romo ya? Pada saat itu Romo ya.
Apakah Paulus tidak mau atau ya? Kenapa karena itu tidak ada diangkat suksesi. Ingat bahwa sebagai Paus Romo? ketika Clement Paus keempat, ingat Ya, Romo. Kletus itu Rasul Yohanes masih hidup tahun 100. Hmm. Lalu pertanyaan saya, Berarti kenapa menjadi tidak angkat Yohanes? Iya, Romo. Engkau bisa mengerti? Belum Romo. Jangan ke Paulus. Bagaimana mau Paulus kalau Paulus mati tahun 66 67? Engkau bisa mengerti? Iya, Romo. Oh, maksudnya maksudnya satu Petrus masih ada gitu, Romo ya? Ya, kematiannya bareng kan 67 67 matinya pada tahun yang sama. Bagaimana diangkat jadi Paus antara Petrus masih ada? Oh, siap, Romo. Oke, Romo. Terima kasih, Romo. Bisa Paham, mengerti Romo. itu dulu. Oke, sekarang Bisa mengerti, Romo. Paham. Oke, saya bacakan daftar Paus supaya engkau mengerti tahun dengan tahunnya, oke? Ini penting sekali. Iya, Romo. Makasih, Romo. Supaya engkau bisa Makasih, mengerti. Oke. Petrus tahun 33 sampai dengan 67. Yang meninggal tahun 67, oke? Tahun yang sama Ya, Romo. Paulus meninggal. Dua-duanya 66 67 meninggal. Oke? Karena itu Ya, Paus Romo. yang kedua tuh Lino. Lino itu muridnya Santo Paulus yang kita bisa temukan dalam 2 Timotius 4:21. Itu dari tahun 67 sampai dengan 76. Artinya 10 tahun dia dari kematian Petrus sampai tahun 76 dia di sana Ya, jadi Romo. Paus dan dimakamkan di sampingnya Santo Petrus. Oke? Ya, Romo. Paus kedua ini, Lino ini. Itu dalam 2 Timotius 4 ayat 21. Lalu Anseleto tahun 76 sampai dengan 88. Pertanyaan saya, tahun-tahun itu Rasul Yohanes masih hidup. Ya, Romo. Kenapa tidak Rasul Yohanes? Atau sampai dengan Paus keempat dari 88 sampai 97 Clement 1. Dan ketika Clement jadi Paus, Clement yang namanya ada di Filipi 4 ayat 3, ketika dia jadi Paus, Rasul Yohanes masih hidup. Ya, Romo. Tahun 8897, kenapa tidak angkat Santo Yohanes? Oke, jadi ketika engkau tanya, Rasul Paulus meninggal, ya Paulus meninggal tahun-tahun itu bersamaan dengan meninggalnya Rasul Petrus. Bagaimana dia jadi Paus? Petrus masih ada toh? Baik, Romo. Romo, saya bisa sambung kah? Paham, Romo. Silakan. Terima kasih, Romo. Soalnya bahas tentang kematian orang udah mati ini capek juga dengar. Maksud saya begini, tadi ada pertanyaan yang menarik tentang kisah tentang Yesus yang hilang itu. Ini kan ada diskusi liar terkait Yesus itu ada di India, ada di mana lagi itu belajar Buddhisme. Itu kira-kira kalau sumber-sumber asli yang Romo dapat itu seperti apa sih kisahnya? Yang di kitab suci kan tidak omong bilang dia di mana, dia hanya pergi ke Mesir lalu dia pulang lagi toh. Itu Ya, selesai. diskusi liar nih. Banyak pertanyaan aneh itu kan. Biasa toh. Ya biasa. Jadi engkau harus pulang kembali ke tradisi Yahudi. Umur-umur itu seperti apa? Mereka buat apa? Jadi saya tidak bisa omong lebih jauh dari yang fakta biblis yang mengatakan seperti ini dan tradisi, oke? Jadi Oke. tidak Tapi pernah Romo- baca bahwa Yesus. Yuk, Jose. Berarti Yesus dulu belajar gitu. Ya, makanya yang kita harus masuk ke dalam tradisi Yahudi. Umur-umur itu mereka untuk apa? Ada sekolahnya. Makanya ketika dia berhadapan dengan para rabi, dia posisinya berhadapan di situ, artinya posisi di hadapan mereka, maestro atau rabi atau guru, itu posisi di mana belajar jadi murid. Ah, ini pasti ada pertanyaan orang, pertanyaan menggelitik. Tuhan kok belajar? Gitu kan ada pertanyaan-pertanyaan liar seperti itu. Dia kan benar-benar begini. manusia dan benar-benar betul. Allah dan taat kepada hukum Taurat. Makanya pada hukum Taurat. Makanya dan taat kepada hukum Taurat. Ya dia harus taat juga. Nah, bagaimana dia berkembang di dalam kebijaksanaan kalau dia tidak belajar dalam pengertian ini. Makanya kita harus mengerti, ternyata dia harus masuk taat kepada hukum Taurat.
dalam proses hidupnya. Karena itu Galatia 4:4 sudah katakan bahwa yang lahir dari seorang perempuan dan taat kepada hukum Taurat. Kalau begitu Yesus tidak disunat, atau Yesus disunat? Pertanyaan saya. Karena dia Tuhan Allah. Ya itulah pertanyaan-pertanyaan liar ini biasanya begitu. Yesus tidak perkawinan di Kana kalau begitu, karena dia tidak mengiyakan undangan orang. Yesus tidak pergi setiap Paskah tiap tahun ke Yerusalem sampai dia hilang. Dia harus pergi ke sana karena itu ketaatan kepada hukum Taurat. Tetapi ketika proses perjalanan dan pewartaannya, dia mau dihukum mati karena dia meniadakan dia meniadakan hari Sabat. Menggantikannya itu. Dan setelah kebangkitannya, tidak ada lagi pertemuan orang Kristen hari Sabat. Semua hari pertama dalam minggu, hari Minggu, yang nanti akan menjadi hari Tuhan. Nanti kita temukan di Wahyu, jadi hari Tuhan hari Minggu itu. Hari dia bangkit, hari dia bertemu dengan para rasul setelah kebangkitan, hari gereja perdana merayakan Ekaristi, gereja di Korintus merayakan Ekaristi, pemecahan roti, mulailah setiap hari Minggu. Karena itu bagi Adventista hari ke-7 saya bingung. Di dalam Yohanes 5 ayat 20 Matius meniadakan. Di dalam Yohanes 5 ayat 18 katakan secara jelas alasan kenapa Yesus mau dibunuh karena dia meniadakan hari Sabat, sedangkan Adventista hari ke-7 kembali lagi hari Sabat. Saya jadi bingung lagi yang Adventista hari ke-7 ini. Saya bisa mau jelasin sedikit kok. Oke, silakan. Tentang hari Sabat itu konteksnya menurut saya ya, itu Yesus mau menunjukkan ke orang Yahudi bahwa aturan ini di bawah aspek manusia, bahwa manusia itu melampaui aturan. Menurut saya seperti itu. Karena apa? Hukumnya di bawah Yesus ini cinta kasih. Cinta kasih itu aturan ada, tapi aspek cinta kasih itu melampaui aturan. Itu untuk penegak hukum di Indonesia misalnya. Kalau kita menegakkan hukum, lihat aspek manusia lebih ke situ. Kalau kita mentok, misalnya sama hukum orang ini, pencuri ini, dia curi apa gitu, misalnya ayam gitu. Ya saya harus lihat dong aspek manusianya, bagaimana saya harus menerapkan hukum. Karena pencurian itu kan 5 tahun. Tapi dengan curi yang konteksnya begitu, kita harus lebih manusiawi. Itu maksud saya pikir ya, Yesus menggenapi dalam konteks itu. Atau menurut Romo bagaimana? Satunya aturan liturgis, satunya perbuatan baik. Oke. Karena orang Israel itu dua hal harus dikaitkan. Jadi aturan liturgis itu keras, tidak boleh melanggar aturan liturgis. Nanti penyembahannya, adorasinya juga, latrianya juga tidak sempurna. Makanya ketika perumpamaan orang Samaria yang baik hati, imam itu tidak akan menyentuh darah karena nanti merusak kultusnya, merusak adorasinya dan penyembahannya, dan itu tidak sah. Benar. Makanya Yesus bilang, kalian mati-matian omong tentang hukum sampai dengan persepuluhan terkecil, Matius 23, tetapi kamu menghilangkan keadilan, belas kasih kamu tidak pakai lagi. Makanya harus dilihat bahwa aturan liturgi satu dan aturan perbuatan yang berbeda. Jadi tapi semuanya punya kaitan. Engkau tidak bisa sentuh darah sebelum engkau pergi melayani sebagai imam di bait suci. Yang dipentingkan ini, hal ini, hukum ini, 1613 hukum ini, dan kehilangan keadilan, kehilangan rasa kemanusiaan. Ini yang Yesus kritik mati-mati. Sofi, Matius 23, contoh kecil. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Begitu ya, Jack. Jadi mereka mati-matian menekankan hukum
Tapi yang seperti yang kau yang bilang tadi, kalau dia curi ayam 5 tahun penjara, dia ini punya istri dan 3 anak. Pikir baik-baiklah seorang hakim mau masukkan dia ke penjara kan? Betul, betul. Pikirlah, Itu saya mendingan pernah- dia bilang, oke lah, engkau berjuang supaya kembalikan ayam itu, atau engkau buat sesuatu, kerjalah beberapa hari di keluarga yang kau curi ayam itu, selesai. Maksudnya lebih manusiawi, tanpa memisahkan dia dari istri dan anak-anaknya. Tetapi yang korup itu kan- miliar rupiah, politikus dan semuanya itu miliar rupiah, 1 hari pun tidak ada di penjara. Nah, itu persoalan. Saya pernah berdebat soal itu dengan satu pengacara, anak-anak S1 belajar hukum, dogmatik kan. Saya bilang, kamu kalau belajar hukum, lihat sirkumstansi. Kamu tahu sirkumstansi? Dia bilang, saya tidak mengerti. Waduh, repot ini. Itu dosennya bermasalah kalau mahasiswanya tidak tahu. Jadi saya mau jelaskan terkait tadi ya, hukum dan lain-lain. Itu kita belajar itu kalau di S2, itu belajar hermeneutika hukum, teori hukum. Yang penjelasannya lebih kompleks, tapi banyak jurus yang dipakai untuk menjelaskan satu peristiwa. Jadi kalau ada teman-teman hukum di sini yang belajar S1 saja atau pengacara, saya harap kalian belajar S2. Karena di situ kita belajar banyak sekali teori yang menjelaskan tentang hukum untuk membedah suatu peristiwa. Jangan sembarangan jadi pengacara bohong orang, itu nggak boleh. Saya juga kerja-kerja seperti ini, advokasi di mana-mana juga saya lakukan, walaupun tubuh saya ada di Jakarta, tapi saya bisa advokasi kemana-mana kalau orang butuh. Jadi itu, fungsi kita hidup dengan benar, fungsi kita tahu agama dengan baik, menjalankan ajaran Yesus itu seperti itu. Tidak hanya pastor yang melakukan itu semua, tapi kita umat harus jalanin dengan benar-benar, tidak bisa main-main. Ya, karena ingat bahwa kita ini anggota tubuh ya, dalam 1 Korintus 12 selanjutnya. Kalian berfungsi sebagai tangan, yang lain sebagai telinga, yang selain sebagai kaki. Tapi kita membentuk satu gereja ini, membentuk satu tubuh ini. Ini penting, makanya di situ gereja adalah komuni partisipatif. Jadi persekutuan, partisipasi dari kita semua. Bukan persekutuan dari yang memisahkan diri, bukan. Di dalam tubuh ini kita berpartisipasi. Bayangkan di misa, imam merayakan misa, imam nyanyi, imam dirijen, imam ini kumpul kolekte, imam ini bacaan pertama, imam mazmur, imam main orgel. Bagaimana nanti bingung? Imam jaga keamanan, bagaimana? Kok begitu toh? Berpartisipasilah teman-teman. Jangan tinggal Ya, itu diam analogi, orang. pakai analogi itu. Jadi analoginya Pater ini maksudnya apa? Kita umat ini jangan jadi penonton dalam Benar arti sekali. bukan hanya di Ekaristi, dalam ritus, tidak. Dalam semua ajaran yang diajarkan Yesus, jangan jadi penonton. Doa juga harus kita jalankan, perbuatan baik dilakukan. Itu maksudnya. Jadi analoginya Romo sederhana tapi harus dipahami. Nah, ya udah. Oke. Silakan Romo lanjut. Oke, jangan lupa persekutuan partisipasi. Pertanyaan sebelum masuk ke sana ada ke Apregio, ada satu anekdot penting sekali. Suatu hari bertengkarlah para jari, oke? Jari pertama saya pakai jari pertama, jari apa namanya nih? Ibu jari bilang saya paling besar, paling penting karena saya gemuk. Gemuk besar. Oke, lalu telunjuk bilang, saya yang paling besar karena saya ini telunjuk. Kalian tidak bisa sampai ke sebuah direksi alamat tanpa saya karena saya penunjuk jalan, saya paling penting. Lalu ibu jari tengah yang dipakai oleh orang lain untuk ini nih, jari tengah bilang, saya yang paling penting karena saya penengah dari kalian semua. Dan yang saya yang paling besar, tinggi. Lihat ini, dia paling tinggi. Saya yang paling penting. Lalu jari manis, dia bilang begini, saya yang paling penting karena saya adalah cinta. Karena setiap kali kalian menikah atau berpacaran atau punya relasi, kamu meteraikan itu dengan cincin. Dan saya tidak punya awal dan tidak punya akhir. Makanya kamu taruh di saya punya jari. Lalu jari yang paling kecil ini namanya apa, Jack? Kelingking ya? Kelingking bilang, Maybe. saya yang paling penting. Lalu 4 jari bilang, tunjukkan. Dia bilang begini. Saya bisa kerja di tempat yang kalian tidak bisa masuk. Saya bisa kerja di tempat yang kalian tidak bisa kerja.
Lalu mereka 4 jari bilang, ih benar juga ya. Kalau begitu bagaimana kita kerja sama-sama? Kalau mereka jari kelingking, bagaimana kalau kita mulai tepuk tangan? Mulai tepuk tangan dengan jari kelingking, belum dengar ya. Lalu jari manis, yang cinta dia bilang cinta, bilang saya juga cinta, bilang saya mau gabung dengan kalian. Dia bilang belum dengar lah. Lalu jari tengah bilang saya juga mau, karena saya yang paling besar di antara kalian, paling tinggi, saya juga mau. Mulai dengar sedikit. Lalu jari telunjuk bilang saya juga akan menunjukkan jalan sampai di mana kalian akan tiba. Lalu ibu jari bilang karena saya adalah ibu, penting semua, makanya saya juga berpartisipasi. Ketika semua berpartisipasi, hidup menggereja itu indah. Bisa menjadi melodi musik yang indah untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan kerja sendiri-sendiri. Tolong para pastor, imam, masih ada umat, masih ada awam yang lebih pintar dari kita dalam urusan keuangan, urusan kursus perkawinan, urusan analisa hukum. Berilah peluang, berilah ruang untuk mereka. Banyak ada para psikolog di paroki-paroki kita yang bisa membantu maksudnya menyelesaikan konflik pasutri. Pakailah mereka dalam kursus-kursus seperti itu, kursus perkawinan. Beri ruang untuk para psikolog awam Katolik untuk memberikan itu. Panggil dokter-dokter kita untuk memberikan kursus kesehatan dalam keluarga. Panggil baba-baba atau Cina-Cina atau siapa-siapa yang orang Katolik yang berhasil dalam usaha mereka, yang mulai kios kecil sampai toko besar. Panggil bagaimana mengadministrasi ekonomi dalam kehidupan mereka. Jangan lupa itu. Jangan kita ini setir semua. Mau kursus ekonomi, saya imam juga buat. Mau kursus psikologi, saya juga buat. Mau kursus keuangan, saya pergi ajar mereka. Mau kursus kesehatan, saya pergi ajar mereka. Bagaimana? Biarlah awam berpartisipasi di dalam kehidupan menggereja. Kalau Ini tidak Romo ada pertanyaan yo. dari Michael ya. Michael apa nih? Begini bro, prinsipnya kita itu hidup jangan berpikir tentang duit. Karena kitab suci juga bilang jangan menyembah mamon. Itu jelas. Kalau saya advokasi orang, tidak ada urusan dengan duit. Bukan saya tidak butuh duit, tidak. Duit itu dibutuhkan saat kapan? Kalau orang memang ada duit kasih ya udah. Tapi saya tanya dulu, kamu cukup nggak? Kalau kamu nggak cukup, kamu pakai aja. Itu saya bro. Saya ini orang tidak terlalu peduli dengan barang-barang begitu. Kan kitab suci bilang, kita mencari kebaikan, kebenaran, sabda Tuhan yang baik itu kita jalankan. Segala sesuatu ditambahkan. Begitu kan Romo? Ya, saya kenal Jack dari saya tingkat 6, Jack tingkat 3 ya. Tingkat 3 ya, Jack ya 2. 3. Tiga. Tingkat 3. Jadi saya kenal, hidup sama-sama di biara, jadi kita semoga dia tidak merubah apa yang saya kenal dia dari dulu. Image-nya dari dia seperti itu, semoga jangan rubah sampai sekarang ya. Oke, maksudnya hatinya jangan dilukai, jangan dicemarkan oleh dunia. Oke, ini yang maksud saya seperti itu, kebaikan hatinya. Oke, Jack, kita berhenti dulu. Oke. Yang lain itu engkau bisa rubah, tetapi jangan biarkan orang lain merubah hatimu jadi buruk. Itu yang saya butuh. Bukan saya butuh, tapi Tuhan Allah mau dalam hidupmu. Oke. Kita salami dulu Unu Katolik dan kita berikan kesempatan kepada Arpeggio. Silakan Arpeggio. Maaf tadi kepental ada telepon ya Mo. Ini topiknya bebas ya Mo? Oke, Romo. Ya bebas, makanya bebas. Bebas ya. Berarti loncat lagi nggak apa-apa ya Mo pertanyaannya. Soalnya saya yang mau tanya ini nggak ada hubungannya sama yang barusan dibahas gitu. Lebih ke aspek Tritunggal Romo. Yang sudah dibahas sudah berhenti semua, sekarang bebas. Oke, siap. Berarti saya nggak usah ungkit yang tadi ya Mo ya. Ini yang saya mau nanya terkait Tritunggal Mo. Ini saya baca artikel itu kan ada apologet Katolik dari luar sebenarnya. Ini namanya Sam Shamoun. Dia kan rutin menulis artikel di websitenya. Dia sangat getol menulis tentang Tritunggal Romo. Nah, yang saya mau tanyakan, Sam Shamoun ini punya pendapat ya. Ada dia mendukung tulisannya dengan dari buku-buku ini buku-buku akademisi gitu, bahwa Yesus itu adalah malaikat Tuhan di Perjanjian Lama. Jadi malaikat Tuhan di Perjanjian Lama yang menampakkan diri ke Musa, yang menampakkan diri ke
Hagar itu adalah preinkarnasi dari Kristus atau Kristofani, Romo. Nah, yang saya mau tanyakan sebenarnya itu sederhana sih, Mo. Posisi gereja Katolik terkait ini bagaimana ya? Jadi dianggapnya itu, kalau saya tangkap dari Syam-Syamun ini ya, semoga saya tidak salah tangkap ya. Syam-Syamun ini beranggapan bahwa Tritunggal itu ada di Perjanjian Lama dari awal. Bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sudah sejak awal sudah ada gitu di Perjanjian Lama. Dan khususnya untuk logos di Perjanjian Lama itu dalam bentuk malaikat Tuhan itu tadi, atau Malak Yahweh itu tadi. Apakah ada pendapat tentang ini ya, Romo? Ini saya agak bingung soalnya, karena kok Saya hal tidak bisa baru. mereduksikan Yesus kepada malaikat karena malaikat itu diciptakan. Dari argumentasi dengan menggunakan kata malaikat, ada sudah terjadi sebuah Ya, kontradiksi jadi ini ya, dengan Mo, Allah yang kontradiksi menciptakan. ya. Kalau dia masih, ya makanya pertanyaan saya, kalau dia masih mati-matian pakai kata malaikat di situ, dia mempertahankan kata malaikat, malaikat itu diciptakan. Ya, saya setuju, Mo. Saya setuju. Karena dia bersikeras gini, Mo. Jadi saya coba kemas lebih ini ya, lebih tajam lagi ya. Dia kenapa sangat bersikeras bahwa malah Yahweh di Perjanjian Lama yang menampakkan dirinya di semak duri kepada Musa itu adalah preinkarnasi Kristus, karena ini, Mo, ini apa? Ingin mendukung bahwa Yesus sendiri itu sebenarnya sudah ada sejak ini sudah berinkarnasi sejak awal, namun tidak dalam bentuk daging gitu loh, Mo. Gimana ya mengungkapkannya? Jadi kalau mau ditanya oleh Yang kaum pertama, determinasi gimana? inkarnar artinya masuk ke dalam daging. Daging, iya. Itu tidak bisa di dalam Perjanjian Lama karena kalau pakai inkarnasi ketika Yesus datang, sabda menjadi Ya, manusianya ini baru bisa dijelaskan di dalam Perjanjian Lama. oke. Dari Perjanjian Baru tidak, Perjanjian Lama di mana kita temukan bahwa sabda menjadi manusia. Ya. Saya paham, Mo. Kalau itu saya setuju sekali, Mo. Saya cuma ingin konfirmasi posisi gereja Katolik secara resmi bagaimana terkait seperti ini. Apa sih, tudingan seperti Ada ini. dua hal yang kamu katakan. Yang pertama malaikat itu diciptakan, berarti dengan sendirinya Allah menciptakan Allah. Ya. Yang kedua, Ya, itu sudah kalau bilang dalam heresy. Perjanjian Lama ada kehadiran Tritunggal Maha Kudus, tetapi bukan dalam daging, dalam pengertian menjadi manusia. Menjadi manusia itu waktu inkarnasi. Pada zaman Perjanjian Lama Allah berbicara kepada manusia melalui para nabinya. Ibrani 1:1 dulu, Sofi. Dan pada zaman sekarang Allah berbicara kepada manusia melalui anaknya. Jadi saya tidak dengar penjelasannya, makanya saya tidak bisa komen banyak. Hanya kalau memang dari dua pernyataan. Yang pertama, malaikat itu ciptaan. Berarti mau dikatakan di sini bahwa siapa yang menciptakan Yesus? Kalau Yesus itu adalah Allah. Oke, sekarang kita buktikanlah dulu. Nanti kita sambung ke Yesaya 48 ayat 12, tapi kita ke Ibrani 1:1 dulu. Mulai dari 1. 1 Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oke, berhak menerima segala yang ada. Lanjut, anaknya ini apa nih? Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Artinya dia ada di dalam penciptaan. Yang kedua, yang ketiga, lanjut. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan Gampang. gambar wujud Cahaya Dan kemuliaan dan gambar gambar wujud Allah.
Barang siapa Dan melihat menop- saya, melihat Bapa. Oke, lanjut. dan menopang segala yang ada dengan Dengan firman-Nya firman-Nya. Allah menopang yang segala, menciptakan dengan firman-Nya dan menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. yang penuh kekuasaan. Lari ke Yesaya 48 dari 12 sampai 17 sampai 16 17. Saya 48. Ya, dari segi kata malaikat sudah tidak bisa karena malaikat diciptakan. Makanya takutnya kita masuk ke dalam saksi Yehova yang mengatakan Yesus itu malaikat, sama dengan malaikat, berarti Yesus diciptakan maka oleh Allah yang besar dan Yesus adalah Allah yang kecil yang diciptakan oleh Allah yang besar. 48 ayat berapa, Romo? Ayat Yesaya 48 mulai dari ayat 12. Nanti Yesus bilang nanti, saya ada sejak saya juga yang menjadikan atau tidak. Kalau dia malaikat kan dia tidak menciptakan, Allah yang menciptakan. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah juga yang terkemudian. Akulah Alfa dan Omega. Omega. Oke, yang pertama dan yang terakhir. Oke, lanjut. Tanganku juga meletakkan dasar bumi. Garis bawahi kata juga. Tanganku juga. Artinya Yesus ada dalam penciptaan. Tanganku juga. Dan tangan kananku membentangkan langit. Lanjut. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Langsung ke 16. 16. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Kenapa? Nona, aku ada di mana? Ada di situ. Waktu penciptaan, Yesus ada di situ? Ada. Sekarang kita lihat. Oke, kita lihat ayat 17-nya. Tritunggal Maha Kudus atau tidak di situ? 16 mau selesaikan Romo atau? Oh ya, baca selesai lalu ke Dan Silakan. sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Ayat 17. ya, sudah tuh. Beginilah. Sekarang Tuhan Allah mengutus saya dengan rohnya. Ada berapa kehadiran berapa pribadi di situ? 3 Romo. Ada 3 pribadi di situ. Sekarang Allah mengutus saya dengan rohnya. Jadi yang pertama kalau bilang bahwa Tritunggal Maha Kudus Yesus adalah malaikat, pertanyaan kita, malaikat-malaikat itu diciptakan. Ini jadi persoalan. Oke Romo, saya boleh tanggapi Romo? Atau Romo masih mau lanjut menjelaskan? Silakan tanggapin dulu. Oke. Ini saya buka artikelnya Romo. Mungkin saya artikulasinya kurang jelas ya terkait konsepnya itu ya. Nih, jadi di sini ditulis oleh si Sam ini, dia mencontohkan salah satunya adalah buku Zakaria di Perjanjian Lama Romo. Jadi ada beberapa momen, mungkin saya nggak usah sebut semua ayatnya ya Mo ya. Jadi ada di sini dikatakan ada 6 kasus di mana malaikat Tuhan itu mendesignasikan dirinya itu sebagai Tuhan itu sendiri. Seperti itu. Nah, memang ada momen-momen di mana malaikat-malaikat itu datang namun tidak sebagai Tuhan. Jadi hanya sebagai messenger saja atau pembawa pesan. Namun ada 6 momen yang khusus yang ditatat oleh Sam Shamoun ini bahwa dia memposisikan dirinya sebagai Yahweh itu sendiri, Adonai itu sendiri gitu Mo. Argumennya seperti itu. Oleh karena itu maka berpendapat bahwa malah Yahweh ini dianggap sebagai Yahweh itu sendiri gitu.
Itu argumennya seperti itu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Di dalam Nah, yang- perjanjian lama, di dalam perjanjian lama. Iya, di perjanjian lama Romo, bukan perjanjian baru. Nah, kalau di sini ada juga beberapa momen lainnya, Mo. Ini ada narasinya malah lebih enak nih saya bacanya. Ini saya baca aja ya, Mbak ya. Di perjanjian lama, Angel of the Lord atau malaikat Tuhan diposisikan sebagai ilahi. Contoh malaikat Tuhan itu bertemu dengan Hagar dan dia memanggil dia sebagai Tuhan yang melihatku di Kejadian 16 ayat 13. Sehingga Tapi itu kan ketika engkau bertemu mengerti dengan dari malaikat, posisinya Hagar. Dari posisinya Hagar di dalam Kejadian 16. Dan Hagar melihat Iya, itu sebagai iya. Tuhan sendiri. Bukan, coba engkau baca lagi, baca kembali itu Kejadian ayat 16, bab 16. Oke. Kejadian 16 ya, Mo. Sebentar, Mo. Kita yang tentang Hagar itu. Engkau harus mengerti itu dulu. Oke. Posisi siapa yang mengatakan itu? Hagar kan hambanya Sarah. Dan engkau Ini harus saya buka dulu. pengetahuan seorang hamba dan tidak pernah melihat Allah. Ini jadi, dan barang siapa yang melihat Allah akan mati. Oh iya. Yang Kejadian 16 langsung ke 13-nya atau dari ayat 7, Mo? Dari ayat 7-nya. 7 ya. Lalu malaikat ma- Tuhan. oh ya, lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan. Tahan dulu. Sekarang Ya. Baik. ini ayat penting. Siapa yang menamakan itu kepada Tuhan? Hagar. Di sini sudah hilang kata malaikatnya. Oke? Ya. Di atas masih kata malaikat sampai di kata ini. Berarti 13 engkau sudah lihat hilang. Malaikatnya sudah hilang. Jadi bagaimana nanti dengan Gabriel yang yang datang kepada Maria? Apakah Maria bilang itu Tuhan? Bukan, itu Makanya bukan ini Tuhan. penting sekali. Ya, Engkau lihat ya. konteks di sini kata malaikat Tuhan itu sudah hilang. Kemudian Hagar menamakan Tuhan, bukan lagi malaikat Tuhan itu. Jadi harus baca dalam konteks. Coba engkau baca baik-baik di situ. Kenapa dari Iya, semua ini dari atas memang- malaikat Tuhan, malaikat Tuhan, malaikat Tuhan, malaikat Tuhan, tetapi di sini Hagar memberi nama kepada Tuhan yang datang, makanya angel malaikat itu adalah mensahero. Mensahero adalah utusan. Seorang utusan hanya bisa menyampaikan apa yang dia dengar dari orang yang mengutus. Di sini tidak dikatakan bahwa selanjutnya Hagar menamakan malaikat Tuhan itu sebagai El Roi. Tidak. Engkau baca baik-baik dulu di situ konteksnya. Saya pikir dia juga harus baca baik-baik konteksnya yang menjelaskan itu. Engkau baca baik-baik dulu di situ konteks. Kalau misalnya dia memberikan nama kepada malaikat itu, maka di sini harus disertakan. Maka Hagar menamakan diri, menamakan malaikat Tuhan itu. Kenapa di sini menamakan menamakan Tuhan? Malaikatnya nggak ada dipakai lagi. Baca baik-baik deh. Iya, Mo. Iya, Mo. Iya. Saya menangkap maksud Romo. Konteksnya di sini jika memang dalam situasi yang sama bahwa malaikat Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri, seharusnya malaikat Tuhan itu masih dipakai. Iya, dipakai. tapi ini kan ternyata dihilangkan kan malaikatnya ketika di ayat 13-nya, sehingga ya berarti bukan sosok yang sama yang dimaksudkan oleh Hagar itu gitu. Benar Jadi saya sekali. paham maksud Romo. Ya, Selesai. ya. Itu lebih Makanya masuk saya pikir akal sih. dia yang studi baik-baik lah. Di sini dari perubahan kata kita langsung mengerti. Maka Hagar menamakan Tuhan, memanggil ya,
memanggil Tuhan, Iya. ternyata yang menampakkan diri itu malaikat. Lalu sekarang dia menamakan Tuhan sebagai El Roy. Engkau telah melihat aku. Saya mau lari nih, tapi engkau menemukan saya, engkau melihat saya. Iya, iya. Romo boleh nggak saya Iya. tambah? Silakan. Begini, kita ini kan baca buku-buku sekular ya. Saya harus katakan pakai bahasa itu sekular. Jadi itu interpretasi orang di luar konteks kitab suci dalam arti yang sebenarnya ya. Karena apa? Gereja Katolik itu berpegang pada 3 fondasi. Pertama, kitab suci, tradisi para rasul, dan magisterium. Dan kitab suci itu harus dipahami dengan baik. Karena itu gereja Katolik harus berpegang pada magisterium. Ini Pater Hero bicara sebagai wakil dari magisterium. Karena apa? Karena secara hierarki pastor itu masuk. Dan memang masuk di dalam magisterium. Jadi itu pegangan kita cukup 3. Kalau ada buku-buku sekular yang bicara soal itu ya kita baca sebagai pengetahuan aja, tidak usah terlalu percaya sesuatu yang menjadi tafsiran subjektif orang ya terhadap suatu peristiwa. Jadi saya pikir ini jelas ya, supaya kita jangan mudah percaya atau mudah terprovokasi oleh sesuatu yang menurut saya itu ya sekular. Kenapa itu gereja Katolik menolak beberapa Injil itu? Itu karena tidak sesuai dengan kisah aslinya. Bukan asal menolak. Kadang-kadang orang yang agama lain pikir itu orang Katolik itu pemimpin Katolik itu menolak sesuatu kebenaran. Tidak, memang itu salah kok. Seperti itu ya Pak Ter ya, makasih. Karena takutnya kalau seandainya saya bisa mengerti dalam konteks bagaimana orang Ibrani mengungkapkan itu, oke. Tetapi orang Ibrani tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu malaikat, oke? Arpeggio. Mereka tidak pernah mengatakan Allah itu malaikat. Tapi dalam posisi seperti mau katakan itu tetapi bukan dalam pengertian. Karena kalau seandainya Allah itu malaikat, berarti bagaimana Allah menyembah Allah? Ibrani 1 ayat 6. Bagaimana? Malaikat punya tugas itu adalah menyembah Allah. Jadi bagaimana Allah menyembah Allah? Takutnya bawanya ke sana, oke? Iya. Sebenarnya, Rom, Sofi Ibrani. oh iya, baik, Mang. Silakan. Mang. Baca dulu, oke. Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Bagaimana dengan malaikat ini yang menyembah Yesus kalau Yesus itu malaikat juga kan? Ayat 7-nya. Tentang malaikat ini, siapa yang menciptakan? Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Sekarang tentang Yesus. Ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ayat 14 tentang malaikat, tugasnya. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Maka sekarang dia mengerti dalam pengertian malaikat Allah dalam peristiwa Hagar dalam Kejadian 16 tadi adalah orang yang diutus untuk melayani siapa yang mengutusnya, jadi Allah. Jadi saya pikir itu juga harus dibaca secara teliti. Dia harus baca kenapa di atas pakai malaikat Tuhan, malaikat Tuhan, malaikat Tuhan. Tetapi ketika Hagar menamakan Allah, di situ dia hilangkan kata malaikat.
Oke, silakan. Eh, mau sebenarnya gini mau ada seorang awam juga Katolik, dia seorang Thomismo, jadi dia mengikuti ajaran Thomas Aquinas, mirip-mirip Romo Patris lah, tapi dia awam. Itu juga sudah mengcounter sebenarnya, mengcounter Syamun ini bahwa masa Tuhan dengan atribut dia yang tidak bisa berubah dan dia abadi dan tidak bisa berubah, masa jadi malaikat gitu loh, itu sudah tidak logis gitu. Jadi tidak mungkin kalau sejajarkan dengan malaikat, bahwa Tuhan yang maha kuasa dan maha tidak pernah berubah itu, divine simplicity loh mau. Nah, itu tidak mungkin dia bisa jadi malaikat gitu. Jadi sebenarnya sudah ada yang mengcounter sih sebenarnya. Cuman kan saya juga ingin tahu posisi secara resmi dari Gereja Katolik bagaimana tentang ini. Karena Syamun ini cukup banyak pengikutnya dan sangat argumennya itu. Nah, Ya, maksudnya sudah dalam cukup jelas sih pengertian mau. Ini harus ada berhati-hati. nabi-nabi yang ngomong tentang Tritunggal, tapi Tritunggal Maha Kudus itu kita harus kupas tuntas di Perjanjian Baru, oke? Jangan karena dia Samson dia hanya menggunakan semua tipologi yang ada di dalam Perjanjian Lama, benar kan? Iya, iya. Dia sangat-sangat suka pakai tipologi mau. Hampir cocok logi jadinya, Ya, bukan coba dia tipologi. tunjukkan dalam Perjanjian Baru Tipologi. mana ada tipologi tentang Tritunggal sebagai malaikat. Iya. Yang dia kasus Hagar tadi, kenapa dia tidak baca ayat yang tadi yang mengatakan bahwa ada perubahan dari malaikat Tuhan kepada Tuhan? Wah, ini artikelnya kalau bisa saya kirimkan jawaban Romo nih. Saya Maksudnya tulisan jawaban aja sudah nih. ada di sana sendiri. Jawaban Hagar bukan menamakan malaikat Tuhan itu, tapi dia karena kunjungan malaikat Tuhan itu dia menamakan Tuhan itu sebagai El Roi. Engkau telah melihat aku, melihat kesengsaraanku, melihat semua penderitaanku. Hanya Tuhan yang bisa melihat semuanya itu. Malaikat hanya diutus. Kalau begitu, bagaimana dengan kunjungan Maria? Apakah Maria akan mengatakan malaikat itu Tuhan? Sama kan kunjungan juga kepada perempuan ini juga, Hagar. Dan sekarang bagaimana Allah, ini penting sekali. Allah dalam bulan yang ke-6, Allah loh, bukan malaikat Tuhan. Tapi siapa yang pergi ke sana? Ini juga kita lihat konteks. Makanya penting sekali lihat konteks. Lukas 1 ayat 26. Ini penting sekali. Siapa yang kunjung Maria? Malaikat atau Allah? Diawali dengan apa? Allah mengunjungi. Tetapi yang pergi ke sana siapa? Gabriel. Oke. Malaikat Gabriel. Analisa deh. Nah, tetapi di situ dikatakan Allah dalam bulan yang ke-6, bukan malaikat dalam bulan yang ke-6. Iya, mau. Dan peran malaikat itu sendiri kan dalam kitab suci kan angelos itu sebagai pengantar pesan ya, Mo ya. Jadi Iya, tidak mensaher. tidak bisa disinonimkan dengan Allah itu sendiri ya. Dengan Allah itu sendiri. Iya, iya, paham. Kita baca dulu Lukas 1. Iya. Lukas 1 ayat 26 dulu. Analisa baik. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Oke, sekarang kunci nanti ayat 28, tapi baca dulu ayat 27. Berarti sekarang ayat 26 engkau harus mengerti dulu. Dalam bulan ke-6, malaikat itu pergi sendiri atau malaikat itu pergi karena Allah yang menyuruh? Karena ini apa? Allah yang menyuruh ya itu. Makanya malaikat ada mensaher, artinya yang kau bilang yang membawakan pesan. Dia tidak bisa membawa pesannya sendiri. Oke, dia pergi sana. Ayat 28. Ketika dia sampai di sana dia bilang, saya menyalami engkau karena saya adalah Allah, atau dia bilang Allah yang menyalami engkau Maria. Ayat 28. Sofi, 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Oke, pesan yang diterima dari Tuhan. Katakanlah kepada Maria, salam engkau yang diberkati,
Tuhan menyertai engkau. Selesai. Gabriel tidak omong atas namanya sendiri. Tetapi yang pergi kunjung Gabriel. Tetapi siapa yang suruh kunjung? Tuhan. Selesai. Tuhan yang selesai. Iya. Iya, iya, iya. Lebih masuk akal sih mau ini. Jadi tidak membingungkan yang baca mau. Kalau baca dengan asumsinya Syam-Syamun tuh saya bingung jadinya. Lah, ini jadi sama gitu. Jadi, kapan dia jadi Tuhan, kapan jadi malaikat jadinya. Rancu jadinya situ. Jadi kalau Makanya hati-hati karena malaikat diciptakan. Bagaimana Allah menciptakan Allah. Gitu kan. Ini dan Allah tidak persoalan bisa besar. kan apa sih menjadi malaikat gitu. Iya. Bagaimana? Dia menciptakan malaikat lalu dia jadi malaikat. Bagaimana? Oke. Iya. Nggak masuk ini ya, nggak masuk akal ya. Oke, mau. Siap mau, makasih banyak mau penjelasannya mau. Mungkin yang di bawah itu ada yang banyak terkait topik ini juga mau, itu yang atas nama Cipto itu tentang keluaran 3 mak belukar. Apakah Allah menampakkan diri ke Musa gitu. Nah itu kan juga memakai kata malaikat Tuhan mau sebenarnya. Nah itu bagaimana mau? Karena itu konteks orang Yahudi bisa mengerti. Makanya ini yang harus saya tekankan. Bagaimana memahami itu dalam konteks spiritualitas orang Yahudi. Kenapa? Karena barang siapa yang melihat Allah akan mati. Barang siapa yang nyebut nama Allah akan mati. Bagaimana engkau sekarang bilang Allah kenapa Musa mati? Karena Musa bilang tunjukkanlah wajahmu kepada saya. Makanya dia tidak masuk sampai tanah suci karena itu. Makanya harus lihat dalam proses keinginan orang Yahudi adalah melihat Allah. Tetapi ingat, yang melihat Allah akan mati. Kasusnya Musa. Musa tidak masuk sampai ke tanah perjanjian karena apa? Karena dia berjuang untuk melihat wajah Allah. Dan karena Allah menunjukkan wajahnya, maka dia mati. Dia tidak masuk. Di situ adanya hati-hati dengan dalam pengertian itu. Dan ini harus kita lihat, bongkar semua di dalam, kalau tidak salah di Kejadian 3 ya. Kepada siapa? Kepada Musa. Atau di dalam Kejadian 18 ayat 1 selanjutnya, Allah menampakkan diri kepada Abraham dalam 3 orang, tetapi disapa dalam itu kompleksitas dalam memahami Tritunggal Maha Kudus. Saya anjurkan kamu ke Epifani, teman-teman. Ada YouTube saya di sana bahas tentang Tritunggal Maha Kudus, kupas semua Tritunggal Maha Kudus dalam konsep Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi supaya jangan jelaskan satu persatu sini panjang lebar. Nanti kalian lihat ke Epifani YouTube saya di sini tentang Tritunggal Maha Kudus, konsep Biblis tentang Tritunggal Maha Kudus. Oke, supaya nanti satu persatu pertanyaanmu. Tadi kita pakai Hagar, sekarang kita pakai Musa punya, nanti panjang lebar, lebih kalian langsung ke Epifani, oke? Baik, mau terima kasih banyak penjelasannya mau, cukup mengklirkan ini kebingungan ya.